Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita hari ini adalah tentang trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke materi trigonometri, sebelumnya saya akan mengulas dulu materi tentang Pythagoras. Ini sudah kalian pelajari ketika kalian SMP. Jadi Pythagoras itu berasal dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, misalkan seperti ini. Masing-masing sisinya saya beri nama dengan misalkan di sini A kecil, di sini B kecil, dan di sini adalah C kecil. A, B, C di sini masing-masing adalah nama dari sisinya. Nah, misalkan di sini diketahui dua sisi. Nah, untuk mencari sisi ketiga, kita bisa memakai Pythagoras. Misalkan diketahui A sama B, kita mau mencari sisi C. Nah, untuk mencari sisi C caranya adalah A kuadrat, sisi A kuadrat ditambahkan dengan sisi B kuadrat. Untuk mencari A, caranya adalah C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kemudian untuk mencari B, itu sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, ini adalah rumus Pythagoras. Kemudian kita masuk ke trigonometri. Sesuai dengan namanya, trigonometri itu yaitu 3. Jadi dia terdiri dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kemudian di sini selain 3 ini nanti akan dikembangkan menjadi 3 lagi. Jadi ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Nah, sekarang kita akan masuk ke trigonometrinya. Nah, dalam trigonometri segitiga yang bisa digunakan adalah segitiga siku-siku. Segitiga yang lainnya juga bisa digunakan, hanya harus dibawa ke dalam segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini saya segitiga yang tadi saja, misalkan saya punya segitiga siku-siku, di sini segitiga ini. Misalkan di sini kita mau menghubungkannya sama sinus, kosinus, dan tan. Nah, untuk menghubungkannya ke dalam sinus, kosinus, dan tan, kita harus memberinya sebuah sudut. Misalkan di sini ada 3 sudut. Misalkan di sini saya kasih B, di sini saya kasih C, di sini saya kasih A. Nah, di sini yang bisa dicari sinus, kosinus, dan tannya itu adalah sudut yang lancip, yaitu sudut A dan sudut B. Misalkan kita mau mencari sin dari A. Nah, sin dari A berarti tempatnya ada di sini. Sebelumnya kita harus hafalin dulu. Jadi untuk sin itu adalah depan diperkan dengan miring. Nah, kalau disingkat jadi demi. Nah, sekarang kan kita cari dari sin A sama dengan, karena sin A letaknya ada di sini, A itu letaknya ada di sini, berarti depannya sudut A itu adalah sisi apa? Di sini adalah sisi A, berarti di sini A kecil diperkan dengan miring. Miring di sini yang miring, sisi yang miring adalah sisi C. Jadi di sini adalah C kecil. Itu untuk sin. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk kosinus. Disingkat cos. Misalkan kita mau cari cos A. Rumus dari cos adalah samping diperkan dengan miring. Kalau disingkat jadi sami. Nah, kita akan mencari cos dari A. Cos dari A berarti tempatnya adalah di sini A. Samping, kita cari sampingnya A.
Sampingnya A sebenarnya ada dua sisi, yaitu sisi B dan sisi C. Tapi karena sisi C sudah menjadi miring, jadi sisi B adalah sebagai samping dari sudut A. Jadi di sini B diberikan miringnya adalah C. Kemudian yang selanjutnya adalah tan. Tan dari A. Tan itu depan diberikan samping. Kalau disingkat desa. Jadi misalkan kita mau cari tan A. Nah, kita mau mencari tan A itu sama dengan depan. Kita di sini depannya A adalah A kecil. Sampingnya adalah B kecil. Nah, kemudian sesuai yang saya bilang tadi, jadi di sini selain sin, cos, dan tan ada kosekan, ada sekan, ada kotangan. Sebenarnya apa dari ketiga ini? Ketiga ini adalah kebalikan dari yang sebelah sininya. Jadi kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Jadi di sini kosekan itu disingkat dengan kosek. Kosek dari A, misalkan kita mau mencari kosek A. Kosekan dari A, kalau tadi sin A adalah depan diberikan miring, karena ini adalah kebalikannya, berarti jadi miring diberikan dengan depan. Nah, cos sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jadi sek A, kalau cos itu samping diberikan dengan miring, berarti sekan A itu sama dengan miring diberikan dengan samping. Nah, kemudian yang terakhir adalah kotangan. Kot dari A, kalau tadi depan diberikan dengan samping, jadi sekarang samping diberikan dengan depan. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian adalah tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa dari segitiga berikut. Nah, itu ada 2 soal, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.